Ketua Korlap Deposan LPD Anturan Ketut Yasa bersama massa mendatangi Pengadilan Negeri Singaraja untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam kasus pengancaman atas diri Ketut Yasa oleh Wakil Klien Desa Anturan Ketut Supandra, Rabu 5 Oktober 2022. Massa yang berkumpul di halaman dengan PM Singaraja diterima oleh Humas Pengadilan Negeri Singaraja, Madi Hermayanti Mulyarta LSH dan I Gusti Julartawan LSH MH, dengan 5 orang perwakilannya di ruang mediasi dan diversi PM Singaraja. Dalam penyampaian aspirasi itu, Ketua Korlap Deposan LPD Anturan Ketut Yasa menyampaikan bahwa kami berharap nantinya hati nurani jaksa penuntut umum dengan memberikan hukuman 3 bulan. Kalau matinya JPU, apa kalian masih berharap para majelis hakim juga mati? Oleh sebab itu, kita sama-sama datang ke pengadilan ini tempat meminta keadilan. Kita tidak mau kita orang tua ini dizolimi di dalam penegakan hukum. Kami curiga, jangan-jangan di dalam penyelesaian kasus informasi dan transaksi elektronik ini dijadikan transaksi yang menguntungkan mereka dan merugikan kami para deposan. Oleh sebab itu, kami datang ke sini minta keadilan seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Putusan itu biar dibacakan sesuai dengan sumpah pengadilan yang disumpah untuk saudara saksi. Itu yang kami minta, bapak-bapak dan ibu semua. Bapak-bapak aparat, tolong izinkan kami masuk, karena saya tidak cukup di jalan atau mengganggu ketertiban umum. Oleh sebab itu, izinkan kami masuk dulu ke dalam. Bagaimana? Tidak boleh masuk? Daripada begini. Bapak, Ibu semua, kita hanya, padahal ini sebagian terbesar masih karena udah upacara, Pak, tidak bisa hadir. Ini hanya sebagian kecil saja yang hadir, Pak. 200 orang. Ya, oleh sebab itu dari pihak pengadilan hanya minta perwakilan 5 orang yang boleh masuk. Bagaimana, teman-teman semua? Masuk semua. Bagaimana, Pak? Masuk semua katanya. Apa biarkan kami berorasi sampai sore di sini? Ya, silakan. Ya. Itu hak Bapak, silakan. Kalau seandainya memang beliau yang keluar, kami tidak usah perwakilan di situ. Beliau yang datang memberikan penjelasan. Kami rakyat kecil. Kami orang tua, Bapak. Jangan dizolimi kami. Jangan dizolimi. Kami ini para masyarakat yang marginal ini, jangan dizolimi. Berikan kami putusan yang seadil-adilnya. Kami berduka atas matinya keadilan di Buleleng ini. Betul-betul kami berduka, tidak mencerminkan keadilan. Dari proses persidangan kami amati sama sekali tidak mencerminkan keadilan. Oleh sebab itu kami minta keadilan seadil-adilnya. Putusan yang diambil berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan sumpah jabatan Bapak Hakim. Bagaimana Bapak Ibu setuju? Assalamualaikum. Jadi mohon izin dapat saya sampaikan bahwa sebagaimana surat permohonan audiensi dari bapak-bapak sekalian kepada pengadilan telah kami tidak lanjuti berkaitan dengan kondisi kantor kita seperti ini. Jadi kita menerima, merespon kepentingan Bapak Ibu sekalian. Kita diterima di ruang mediasi dengan perwakilan 5 orang untuk memudahkan komunikasi pembicaraan apa yang menjadi kepentingan Bapak sekalian. Dengan hormat mohon permaklumannya, karena kita di samping menerima Bapak Ibu sekalian,
sebagaimana surat audiensi terlampir kemarin, kita juga menerima masyarakat yang lain yang berperkara untuk bisa berjalan sebagaimana mestinya dalam rangka peningkatan pelayanan hukum di masyarakat Buleleng khususnya. Untuk itu, mohon permaklumannya, kami tetap merespon positif apa menjadi keinginan Bapak Ibu sekalian dengan pertimbangan seperti tadi. Silakan Bapak Ibu, perwakilan 5 orang menuju ke ruang mediasi, nanti diterima oleh humas kami untuk dijelaskan hal-hal mana yang memang Bapak inginkan sebagaimana kepentingan Bapak sesuai dengan surat kemarin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya, matur suksema. Tindak berlanjut kepada majelis hakim atas keputusannya. Ketua Elsa juga mengatakan sesuai dengan Undang-Undang ITE terkait pengancaman maksimal hukuman 4 tahun penjara dan denda paling banyak sebesar Rp750 juta. Kepada beberapa media, Ketua Elsa menceritakan awal pelaporan tentang pengancaman dirinya. Selanjutnya, begitu audiensi tersebut selesai, mulailah ada ancaman dari para pengurus LPD Anturan kepada kami. Pada malam harinya, saya ditelepon oleh Ketut Supandra, yang mana yang bersangkutan menyampaikan akan membunuh saya jika saya masih berani masuk ke LPD Anturan. Atas ancaman dilakukan oleh Ketut Supandra, pihak Deposan LPD Anturan mengadukan ke Polres Buleleng. Dalam proses persidangan saat dibacakan tuntutan, JPU menuntut terdakwa 3 bulan penjara. Di lain sisi, pihak Deposan LPD Anturan juga mempertanyakan 3 saksi ahli yang tidak direkam saat persidangan, juga keterangan saksi dan rekaman percakapan terdakwa tidak diputar saat persidangan. Tapi gimana mereka menerima? Kalau boleh bersama kami, udah samanya galak banget, galak banget. Kami waktu itu semua mau bergerak, tapi saya bicara jangan sampai ada kekerasan. Dan gitu ya, banyak ya, jangan sampai. Terakhir Pak, begitu bubar audiensi, sudah mulai lebaran kan. Saya karena saya hei Guru Yasir, kamu jadi target saya. Saya seperti Yasir. Iya, nanti kamu berhadapan dengan saya. Ya silakan saja. Saya pikir saya tidak masalahkan. Tapi malamnya Pak, saya itu diancam dia. Ancaman yang jelas sekali terdengar. Sekali lagi kamu masuk dari aturan, saya bunuh kau. Sampai dia cicing-cicing. Kemudian, ngapain kamu masuk ke desa saya beramai-ramai? Kalau kami tidak mempunyai hak di situ, tidak mungkin. Ngapain saya? Setelah mendengar aspirasi Deposan LPD Anturan, Humas Pengadilan Negeri Singaraja Gus Juliarto mengatakan, untuk masalah LPD Anturan kami tidak mengetahui apa-apa. Terkait masalah tuntutan merupakan kewenangan JPU dan kami tidak bisa mencampuri. Kemudian terkait menghadirkan saksi ahli juga merupakan kewenangan JPU. Jika menurut JPU sudah membuktikan merasa cukup, maka sudah cukup. Kami tidak dapat masuk ke dapur JPU. Lebih lanjut, Gus Juliarto juga mengatakan bahwa masalah putusan agar dipercayakan kepada majelis hakim, semoga apa yang diaudiensi harapkan bisa tercapai. Ketua PN Singaraja pun tidak dapat masuk ke majelis hakim karena itu mutlak kewenangan majelis hakim. Bahkan seorang hakim agung pun tidak bisa mencampur ranah di majelis hakim. Hal ini pada pengadilan berbeda dengan sistem komando. Berbeda dengan sistem komando pada kepolisian dan kejaksaan, sehingga antara hakim tidak dapat saling mempengaruhi. Kami sangat memahami apa yang ingin audiensi sampaikan, karena ini terkait masalah hak uang tabungan para deposan. Senada dengan Gusti, Hermayanti Miliarta juga mengatakan bahwa apa yang menjadi aspirasi dari audiensi akan kami tampung dan laporkan. Hanya saja, kami tidak bisa masuk dan mencampuri kewenangan tuntutan dari JPU dan majelis hakim. Nyawa aspirasi ini sudah kami catat dan akan kami laporkan ke pimpinan kami. Apapun putusan majelis hakim, itu kita hormati. Jadi lebih dari tuntutan jaksa, bukan? Lebih tinggi daripada tuntutan jaksa. Kalau harapan kami kan paling tidak 1 tahun.
Tetapi ya itulah seperti tadi. Kalau sudah diputuskan oleh majelis hakim, tetap kita terhormat dengan putusan. Syukur-syukur sudah lebih tinggi daripada tuntutan. Kan, tapi kalau itu sampai lebih rendah daripada tuntutan, kami akan bergerak. Kami berjuang apabila kami mengamati ada tidak mencerminkan keadilan, ya kami harus mengadu. Kan tugas kami hanya begitu, toh. Kami harus mengadu, mengadu ke Kejaksaan Tinggi, mengadu ke Kejaksaan Agung dan sebagainya. Jadi kami hanya butuh keadilan. Kami hanya butuh keadilan. Kalau di sini tidak bisa diberikan keadilan, di mana lagi kami minta keadilan? Audiensi hari ini pengadilan ya sudah diterima tadi. Apa itu berdampak saya tidak tahu. Yang jelas tadi sudah diputuskan oleh majelis hakim 4 bulan kurungan, denda 100 juta, subsidiar berapa bulan tadi itu? Denda subsidiarnya 1 bulan ya. Dari Pengadilan Negeri Singaraja, Tim Liputan Balijani melaporkan.